Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi ya. Mau jawab pertanyaannya itu. Pertanyaannya siapa? Yang komen kemarin. Tanya kenapa pakai jilbab Muslim kok masak babi, pegang-pegang babi. Pertanyaannya seperti itu. Ini aku jawab ya teman-teman. Kenapa masak babi itu ya karena tugas dari majikan. Sebenarnya nggak pernah, jarang sih masak daging babi, cuma pas itu anaknya itu kepingin gitu loh. Sebenarnya mereka itu nggak suka, cuma kepingin. Aku masaknya itu juga pakai sarung tangan yang plastik itu teman-teman. Tapi nggak tahu, hanya Allah yang tahu, mungkin wajannya bekasnya itu terus tak buat masak, aku ikut makan. Nyucinya nggak pakai itu aku teman-teman, wajannya itu bekas masak nggak pakai, karena di sana nyari tanah itu susah, nggak ada debu, adanya itu pun nyari di luar rumah, soalnya di sana itu di luar rumah itu paping semua teman-teman, nggak kayak di Indonesia. Kalau Bu Bos itu nggak suka sih daging babi, anaknya yang mau, dan nggak pasti 1 bulan sekali aku masak daging babi. Ya namanya tugas teman-teman, mau gimana lagi. Untungnya waktu itu aku udah mau habis kontrak, jadi ya sebenarnya berat teman-teman, tapi mau gimana lagi ya, karena itu tugas. Jadi ya aku juga berusaha untuk nggak megang langsung secara langsung pakai tangan, pakai plastik aku teman-teman, sarung tangan yang plastik itu. Jadi di sana itu ya seperti itu teman-teman. Beruntung aku itu nggak setiap hari masak daging babi. Kalau teman-teman yang lain itu majikannya pada suka daging babi itu ya setiap hari megang-megang daging babi, jijik sebenarnya. Megang daging babi masak, bahkan ada yang masak itu sup ular itu juga, terus kura-kura, terus buaya. Kalau cumi-cumi sih halal, hampir setiap hari masak cumi-cumi. Daging babi itu anak yang paling kecil yang doyan, yang silo sama teman-temannya. Kan waktu itu di sana 1 minggu bisa sampai 4 kali itu aku masakin teman-temannya banyak. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah finish, udah di rumah. Di rumah ini udah nggak ngulek-ngulek daging babi lagi. Kalau sehari-hari biasanya sih masak daging ayam, kalau giliran ada daging ayam, ikan itu pasti ada setiap hari, entah itu digoreng atau disetim. Terus ada, pokok yang penting ada ikannya, ada dagingnya, daging sapi yang sering, daging sapi, daging ayam itu yang sering setiap hari. Kalau daging babi itu jarang ya masak, tapi jarang. Tapi aku masaknya itu selalu pakai sarung tangan, dan makannya pun aku itu nggak suka masakan sana itu, aku nggak suka meskipun itu masakan itu sendiri, masak ayam ataupun daging sapi, apalagi ikan yang di steam itu aku nggak suka, soalnya bumbunya di sana itu cuma bawang putih, jahe sama kecap asin, gula, udah. Sedangkan lidahku itu lidah Indonesia, jadi ya paling ya beli itu sambal kacang atau bikin sambal sendiri, sambal bajak ya, sambal orek itu loh teman-teman. Aku bikinnya biasanya itu satu botol taruh di kulkas, makanku ya itu terus sama sayur, udah pasti itu ada rempeyek atau kerupuk atau pilus itu loh, yang jajan ciki-ciki gitu, itu pasti ada aku buat lauk makan setiap hari. Kalau pakai lauknya mereka itu aku nggak suka, soalnya bumbunya kan cuma seperti itu.
paling ya jahe itu banyak lah, enggak jarang. Laos itu pun jarang Pak, bumbu Laos itu jarang. Jahe, bawang putih, bawang merah, udah digeprek gitu aja, nggak ada santannya. Terus sama saus tiram, kecap asin, udah. Kalau masakan Indonesia kan enak, bumbunya itu lengkap, rasanya pun enak, makanya aku nggak suka masakan sana. Kalaupun hari libur pun aku selalu nyari masakan bumbu Indonesia, kayak soto lah, rendang lah gitu, terus nasi campur yang ada urap-urapnya itu. Tapi susah nyarinya di sana itu, kalau nggak di tempat liburnya anak-anak Indonesia itu nggak banyak yang jual. Itu kenapa masak babi, orang muslim masak babi ya karena tugas lah, bukan karena apa-apa. Dia tahu kalau babi itu haram, tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Pasti kalau kerja ikut orang non muslim pasti ngerasain, kalau di luar negeri pasti ngerasain, apalagi di Taiwan, di Hong Kong, apalagi di Cina. Di Cina itu apapun dimakan, tikus saya dimakan. Bayi itu loh, bayi terakan itu loh dibikin sup. Bayi orok itu loh kalau di Cina dibikin sup. Kenapa ada COVID itu, virus itu kan dari sana katanya dari sana kan, di berita. Sampai sekarang udah hampir 1 tahun loh virus itu, makanya ngawur. Kalau di Hong Kong sih masih mending, nggak ngawur kayak di Cina. Makanya, dan daging babi itu lebih murah daripada daging sapi. Makanya mayoritas orang sana itu kalau makan dagingnya daging babi. Sedangkan daging ayam itu kalau yang segar, ayam potong loh, itu yang segar itu mahal, 100 lebih, 120 itu yang kecil. Itu yang segar. Kalau yang SS-an lebih murah, $100 Hong Kong. Apalagi kalau ayam kampung adanya dari Cina biasanya. Bosku dapatnya itu dari Cina. Alhamdulillah sudah nggak ngulek-ngulek babi lagi teman-teman. Biasanya itu aku pakai sarung tangan. Mau bilang nggak mau ya gimana lagi, mau kerja dimarahin sama bu bos. Kecuali kalau bu bos itu nggak kerja gitu kan, aku nggak mau masak ya nggak apa-apa. Bu bos itu soalnya orangnya kerja setiap hari kan, kecapean pulang, jadi semua kan harus aku. Itu alasannya ya teman-teman, semoga dimaklumi ya kenapa kok ngulek-ngulek babi, masak babi, padahal babi itu haram ya, karena itu tugas. Iya, pokoknya semua pasti ngerasain seperti yang kurasain. Apalagi temanku itu tiap hari itu masak daging babi iga, di steam lah, terus di sup lah, itu soalnya majikannya suka banget. Terus daging babi di blender dibuat bubur anaknya majikan gitu ya, setiap hari bikin. Biasanya kalau jaga orang tua itu sering masak daging babi di steam. Di rumahnya nenek ibunya bu bos itu ya setiap hari di sana. Kalau di sana aku nggak kolu, bahasa Jawa ini nggak kolu, bahasa Indonesia ini apa ya, nggak kolu itu nggak bisa nelen, ora doyan masakan nih, meskipun itu ikan lah, ayam lah. Soalnya kenapa nyucinya itu campur daging babi, direndam kan es-esan, keluarin dari kulkas, jadi direndam satu apa ya, satu ember di tempat korak-korakan gitu, sama daging babi, ikan, ayam. Makanya aku kalau di rumah neneknya itu kurus, meskipun itu hanya 3 hari kurus. Soalnya makannya itu nasi sama sambal di sana. Orangnya kan punya sambal, aku selalu tanya sambal kalau di sana
ada sambal sate yang botolan itu, terus ada saus yang pedas. Aku biasa pakai itu, soalnya apa-apa dicampur rendemnya itu, maksudnya nyairin esnya itu dicampur sama daging babi, sama balungan babi, siapa yang doyan. Kadang pakai ikan asin, kalau ikan asin kan enggak direndam campur. Ikan asin kan dikeluarin dari kulkas, langsung dicuci, terus ditaruh di piring gitu, dikasih daun bawang, kecap asin sama gula sama minyak, terus diseting. Kalau ikan asin, kalau itu aku mau kalau di sana. Kalau biasanya kalau orang tua itu kan ngawur, sehari-harinya makannya itu ngawur, masaknya enggak bersih. Nyuruh pembantunya bersih tapi dia sendiri jorok. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen ya. Gitu aja ya ceritanya ya teman-teman, klarifikasinya kenapa kok masak babi padahal pakai jilbab. Banyak yang komen seperti seakan-akan menghina menyepelekan jilbab. Enggak sih, aku memang kalau di sana itu kalau keluar itu aku pakai jilbab, terus pulang belanja itu jilbabku nggak tak lepas kan sekalian. Sebenarnya aku pengen di sana itu pakai jilbab sehari-hari pas kerja, tapi sama Bu Bos itu nggak boleh kalau pakai jilbab pas kerja, kalau keluar rumah baru boleh. Lah itu pas kan setiap belanja aku pakai jilbab yang blusuan. Kalau jilbab yang pakai cemiti gini katanya Bu Bos terlalu ribet. Namanya ikut orang teman-teman, harus manut sama peraturan yang punya rumah, dan kerjanya di sana itu harus cepet-cepet. Jadi pakai yang ribet-ribet itu susah, kecuali kalau hari libur. Pas awal-awal pertama aku pakai jilbab itu loh, berani pakai jilbab di rumah itu pas sudah kontrak keempat teman-teman. Dulu-dulunya nggak berani, pas awal-awal itu Bu Bos kan kerja, terus pulang kerja aku masih pakai jilbab. Hah, mau kemana kamu kok macak gitu, tanyain gitu teman-teman. Sulit ikut orang yang nggak ngerti agama kita itu. Jadinya ya terus itu kalau kan bisa buat alasan habis pulang belanja gitu loh teman-teman, bukan kok meremehkan jilbab, menghinakan jilbab itu enggak. Aku tuh pengennya berjilbab terus kan gitu loh. Biasanya memang pas akhir-akhir itu kontrak terakhir itu aku pakai jilbab, tak beraniin. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, dinyalain loncengnya biar ada notifikasi dari aku, dan boleh di share dimanapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.